Jelasin tentang Rosa Ayam itu artinya apa? Terus berapa lama prosesnya? Insya Allah tanggal 23 Mei ini aku akan menggelar sebuah konser yang judulnya Here I Am Concert di Indonesia Arena. Jadi kita semua hari ini berkumpul di bersama teman-teman dari media yang udah mensupport aku untuk memberikan penjelasan tentang konser ini. Konser ini buat aku adalah perayaan dari hampir 30 tahun aku di industri musik Indonesia, dan sudah berpuluh-puluh atau beratus-ratus lagu yang udah aku keluarkan, dan ratusan lagu itu yang menjadi teman buat teman-teman yang ada di luar sana gitu, yang galau, yang lagi tiktokan, yang lagi joget-joget, yang lagi happy, lagi jatuh cinta, lagi putus cinta, semuanya pakai lagu aku gitu. Jadi di tanggal 23 itu aku berharap semua orang bisa datang untuk merayakan kejadian-kejadian apa yang udah pernah terjadi di dalam hidup mereka yang memakai lagu aku sebagai soundtracknya. Misalnya ku menangis dan lain sebagainya gitu. Jadi buat aku ini adalah sebuah konser yang amat sangat aku nantikan juga, yang disupport sama banyak orang. Ini sangat bagus sekali, maksudnya ada nama baru di sini, boleh jelasin kenapa dan persisnya seperti yang apa? mana itu namanya? Jemima. Oh, oke. Ini press conference-nya Oke. Oh iya betul. Oke. Kali ini aku mengajak kolaborator aku, seperti bisa dilihat di sini ada Bernadia, Yura, JKT48, Dipa Garus, dan anak-anak cubulan dari idol juga, ada Rimar, Jemima, ada Audela, dan ada Sharla gitu. Kenapa? Karena aku ingin mereka merasakan juga dan merayakan sebagai musisi ataupun penyanyi Indonesia gitu di konser aku. Aku senang banget bisa berbagi panggung sama mereka, dan mereka juga amat sangat excited ya. Mereka tadi ada yang hadir di sini juga, dan kita ingin mempersiapkan sesuatu yang bisa diingat sama semuanya, yang belum pernah kejadian. Karena aku senang banget bikin sesuatu yang baru gitu. Misalnya mempersatukan suara-suara yang luar biasa ini dalam satu grup. Kak Oce ini peduli dengan lingkungan juga, maksudnya concernnya sudah berapa lama dan Sejak memang kapan ya? sudah dipikirkan? Sebetulnya udah lama ya, udah cukup lama sebetulnya. Cuman mungkin aku tidak bisa bilang, nggak mau melabeli diri aku adalah sebagai aktivis lingkungan, karena aku belum sebesar itu gitu impactnya terhadap dan usaha aku untuk dalam lingkungan ini. Di sini aku hanya sebagai seseorang manusia yang juga merasakan bahwa lingkungan kita ini harus juga diselamatkan gitu. Dari apa yang kita konsumsi harian gitu, yaitu konsumsi apa yang kita pakai ataupun yang kita makan gitu. Itu menurut aku mudah-mudahan aku bisa mengajak lebih banyak orang lagi, mempengaruhi banyak orang lagi untuk juga ikut serta dalam kegiatan menjaga lingkungan ini. Tadi teh bakal seribet apa sih nanti kan berarti orang-orang yang akan datang itu menggunakan Iya benar. plastik itu ada tempatnya berarti Iya. kan nggak Iya, betul. Jadi insya Allah ini juga menjadi concern dari Inspire ya, dari tim aku. Nantinya di kita juga ada F&B kan, maksudnya ada bazar juga untuk makanan, minuman, dan segala macam gitu. Kita tidak bilang bahwa kita anti terhadap plastik gitu, ataupun anti terhadap sampah, karena itu udah menjadi bagian dalam hidup kita, tapi bagaimana untuk mengolahnya itu. Makanya aku memperkenalkan NGO ataupun perusahaan-perusahaan yang memang mereka biasa untuk mengolah sampah untuk menjadi sesuatu yang berguna gitu. Nanti di sana pun akan ada banyak penampungan sampah, tempat-tempat sampah gitu, dan yang udah dipilah-pilah juga banyak. Yang pasti mudah-mudahan meminimalisasi sampah setelah ada kegiatan konser. Biasanya kan habis konser tuh banyak banget ya sampahnya. Nah kita bukan cuma mengumpulkan sampah, tapi juga mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. tadi lihat konser tiketnya seperti apa? Berapa segala macam? Alhamdulillah beberapa kategori memang udah sold out. Kurang lebih 80% udah habis gitu. Hanya sedikit lagi lah yang
tersedia di tiket.com ataupun yang di tiket yang online yang di Inspire di offline-nya ya. Jadi ya alhamdulillah, makasih deh untuk itu tuh buat aku kayak semangat lah gitu. Ternyata banyak orang yang excited juga dengan Nah ini kan sebentar lagi mungkin persiapan yang di 13, di 12. konser kan ini sebentar lagi persiapan fisiknya seperti Nah apa itu Teh? dia, itu amat sangat dibutuhkan ya, karena apa namanya, sebagai manusia dengan pancaroba ini gitu ya, lagi panas-panasnya tuh hujan apa segala macam, itu juga mempengaruhi suara aku. Jadi ya menjaga sebaik mungkin lah kesehatan aku. Nah, untuk menghindar, ini kan konsep panggungnya juga menarik nih Teh, tadi yang ada lingkaran dan itu. Ini pertama kali kamu gunain ke apa? Emang udah sering seperti itu? Terus untuk menghindari, tadi kan stamina ya, ibaratnya takut kamu jatuh atau gimana, kan sempat jatuh Iya, juga. Nah itu gimana Teh? Betul. Pastinya nanti akan diperhatikan desain panggungnya juga ataupun baju yang aku pakai juga gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan lah ya, amin ya Allah, amin gitu. Dan desain panggungnya ini sendiri ada dari timnya Mas Pras dan juga tim-tim lainnya kayak Dash University untuk teknologinya gitu, Pipilaka Foundation dan lain sebagainya tuh. Mereka yang mempersiapkan artnya lah bersama-sama dengan aku. Kostum sendiri gimana? Yang spesial gimana? Thank you banget. Akan pakai berapa? Oke, kali ini aku bekerja sama dengan berbagai nama yang hebat-hebat di desainer Indonesia. Kalau tahun sebelumnya aku berkolaborasi dengan desainer dari luar negeri, kali ini semuanya Indonesia gitu. Yang pertama Maison Matt, terus udah gitu ada Tangan Official, terus udah gitu ada juga Tex Saverio, ada Wiki Wu, dan siapa lagi ya? Sebentar. Baju pertama itu tinggal ingatan aku. Siapa lagi ya? Satu lagi. Kayak pastinya aksesorisnya sama dari Rinaldi. Itu udah pasti. Ada menggunakan daur ulang kaki? Ada. Bajunya mungkin bajunya dari tangan, terutama ya dari tangan itu pakai bahan yang memang ada konsep daur ulang. Ocha biasanya setiap konser itu minta libur berapa hari sebelum konser untuk persiapan diri gitu. Terus juga ada sebuah, ya kalau kita bisa bilang kan biasanya ada ritual-ritual sebelum manggung tuh ngapain aja sih sebelum konser tuh, kan manggung sama konser pasti beda ya. Iya betul. Kesiapan dan ritualnya iya. itu seperti apa sih Ocha? Kalau buat aku pastinya berbeda karena ini adalah sebuah besar gitu ya. Jadi fisiknya, latihan fisik, latihan vokal, terus udah gitu mempersiapkan baju, itu baju sendiri udah 2 bulan gitu ya, lama gitu. Terus apalagi ya konsep dan lain sebagainya, karena memang ini cukup mahal gitu untuk pagelaran ini, konser ini cukup mahal gitu. Jadi memang kita berusaha untuk melakukan yang semaksimal mungkin lah usaha kita. Menjaga mood seperti apa Teh? Mungkin itu kan 3 jam ya ibaratnya. Benar, Di panggung. kesehatan dan mood. Kalau aku udah di atas pentas, udah di atas panggung, biasanya udah kayak moodnya enjoy aja. Insya Allah kayak gimana ya? Kalaupun aku lagi sakit, biasanya kalau begitu ada di atas panggung udah lupa sakitnya. Kayaknya mungkin diganti dengan adrenalin ya. Udah mulai latihan belum sih? Oh sama satu lagi mungkin desainer Stella Risa. Tadi nggak sempet. Udah mulai latihan belum sama teman-teman pengisi yang lain? Oh udah, kalau sama kolaborator belum, tapi untuk bikin aransemen lagu sama Mas Dendi dan Dilan Saido, music director aku, kita udah workshop berkali-kali, tinggal jreng. Ya tadi di spill ada 3 single itu yang bakal dibawain di sini. Itu Betul. yang sama Dipa Barus atau Iya di betul, luar yang itu? sama Dipa Barus. Ya, ada panggilan remake ya? Remake dari Di remake betul. Karena menurut aku ya itu tadi lagu-lagu Indonesia itu luar biasa gitu. Jangan sampai berhenti di satu generasi aja. Aku berkewajiban rasanya untuk meneruskan lagu itu ke generasi-generasi selanjutnya. Ada 3 lagu tadi mungkin boleh disebutkan dan alasannya apa memilih lagu itu Teh? Kita namain ini Asmara Dansa karena 3 lagu ini upbeat.
gitu. Ada lagu Serasa, Juwita, dan juga Sinaran. Sinaran ini dulu dinyanyiin sama Sheila Majid, Dato Sheila Majid, dan nanti ada satu kolaborator aku namanya MK dari K-Click, itu adalah rapper dari Malaysia. Aku minta dia untuk mengisi di dalam lagu ini juga. Jadi aku mau menunjukkan bahwa dengan musik kita tuh bisa bersaudara gitu, terlepas dari kita itu siapa. Tapi Kayak ini kan konser yang kesekian kalinya, masih suka ada rasa nervous gak sih? Dan Aduh. biasanya ngatasinnya seperti apa? Nah, deg-degan ya karena overthinking kadang-kadang kan, ini udah beres belum, ini baru beres belum. Rasanya itu kayak sakit mah berkali-kali. Tapi yang paling pasti mengatasinya dengan mempersiapkan diri, latihan yang cukup, dan aku harus yakin bahwa semua udah dipersiapkan dengan baik. Aku tuh soalnya pemikir, jadi kayak sampai misalnya tuh tadi kayak desain untuk sarung sampah aja itu aku pikirkan gitu, apa aja yang ditulis ya, apa yang lucu, apa yang menarik orang untuk bisa memasukkan sampahnya gitu ke situ. Jadi itu aja aku pakai itu pikirkan. Jadi tapi kalau aku udah siap dengan segala macam itu, biasanya aku lebih tenang. Jadi udah langsung kayaknya tahajudnya nggak boleh berhenti juga ya sampai menjelang konser, sholat duha, tahajud, apapun itu yang aku bisa lakukan, karena memang apapun itu selanjutnya memang Allah lah ya. Teh, ini kolaborasi bareng Bernadine, lagu apa mungkin akan dinyanyikan? Itu rahasia. Cie. Gitu rahasia. Lagunya Bernadine atau lagu Rosa sendiri? Ada dua-duanya. Jadi kita mau bikin pokoknya seru deh. Dan Bernadia kayaknya belum sempat jadi bintang tamu siapapun juga ya. Jadi aku waktu ngajakin Nadia juga kayak, hah serius gitu. Jadi aku sendiri padahal kayak seneng banget karena waktu aku dengerin lagu-lagunya dia tuh aku ngerasa kayak dia kayak lagi menceritakan tentang hidup gue gitu. Nama ini bakal nambah nggak sih, udah fix? Insya Allah fix ini. Kalau ada tambahan, alhamdulillah. Kayaknya setiap termahal di antara konser-konser yang lain. Mungkin karena venue-nya kan paling besar. Venue-nya kenapa aku sukanya di dalam indoor gitu ya, indoor untuk aku juga ngeliat kan jangan sampai ada hujan atau apa segala macam gitu. Lagi beginilah lagi cuacanya gitu. Jadi aku lebih suka indoor lah. Ada deh. Saya akan bawa goalsnya dan ingin menyampaikan apa dari konser IAM ini? Oke. Goalsnya adalah aku bisa menghibur karena bagaimanapun kembali lagi ke dasarnya ya. Aku adalah seorang penghibur gitu. Jadi aku berharap semua yang datang bisa terhibur, bisa puas, bisa tidur, pulangnya tidur dengan senyum, bisa mereka celebrating kehidupan mereka dengan lagu-lagu aku itu di konser aku. Jadi jarang kan orang datang ke konser sendirian, pasti ngajak temen, saudara, keluarga gitu. Itu aku pengen jadiin ajang itu memorable gitu buat mereka. Itu sih. kayaknya setiap konser kamu kayaknya membawa anak-anak didik di ajang berbakat juga itu, dan berbeda-beda ya kayaknya Iya, setiap iya, konser iya, itu. iya. Kenapa sih alasannya mungkin? Kenapa ya? Karena aku ingin memberikan kesempatan aja buat mereka mencicipi panggung aku gitu. Dan mudah-mudahan kalau habis itu ketula ya, mereka bisa merasakan juga konser mereka sendiri gitu. Insya Allah nanti. Saya ada unsur etnik budaya Indonesia nggak? Aku sendiri memang sebagai budaya Indonesia. Bercanda. Enggak sih. Kayaknya kali ini tidak terlalu melabeli dengan kedaerahan, karena itu udah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya sama aku pernah nyanyi lagu di konser aku yang pertama, bahkan aku nyanyi lagu Bubui Bulan. Aku inget banget Bubui Bulan yang diaransemen oleh Erwin Gutawa gitu. Jadi abis itu aku rasa aku selalu berpikir apa yang belum pernah itu aja sih. Jadi yang udah pernah biasanya nggak diulang kecuali lagunya. Tapi lagunya pun diaransemen yang berbeda terus. Caca, Iya. baju udah disiapin, panggung disiapin, konsep daur ulang sudah disiapkan, mic sudah disiapkan belum sih Teh Ocha? Apa mau pakai ini? Mic seperti apa yang akan dipakai Rosa di konser kali ini gitu, kalau boleh tahu? Bagus sekali ya. Atau mic kesayangannya Teh Bisa Ocha? ditaruh di saku. Atau mic kesayangan Teh Ocha gitu yang Iya. akan dipakai? Oh iya, penting banget sebetulnya mic ataupun audio itu buat seorang penyanyi
penting sekali gitu. Kalau aku pribadi punya beberapa mic ya, ada 4 Oke. ada 4 mic yang siap untuk mensupport aku di atas panggung. Thank you. Itu kalau boleh tahu Harganya berapa? Dan itu berapa sih kayaknya koleksi mic gitu. sabar satu. Harganya juga TWC berapa gitu. Aku suka. Berapa Karena teh? gini, kalau mic itu buat penyanyi itu kan modal ya. Jadi aku selalu memodali aku dengan mic yang emang bagus. Tapi bukan berarti harus selalu mahal, karena tapi kenyataannya memang mereka mahal-mahal ya. Tapi jadinya mungkin lebih cocok-cocokan. Kalau untuk brand tuh cocok apa gitu ya. Sama kayak pilihan kita terhadap brand-brand lainnya. Jadi kenapa aku perlu banyak? Karena harus standby aja sih. Itu mic bukan aku beli sekarang baru gitu, tapi mic ini yang mengiringi perjalanan aku juga udah banyak gitu. Mungkin aku beli mic mungkin cuma 5 tahun sekali gitu ya, atau 3 tahun sekali juga enggak. Jadi untuk meningkatkan teknologi baru lagi gitu, biar selalu kedengaran bagus aja sih. Itu sampai puluhan atau ratusan teh? Puluhan atau satu mic-nya satu mic-nya puluhan atau ratusan gitu? ratusan juta satu mic-nya. Tapi ya gimana ya, namanya juga modal. Iya betul. Ada berapa koleksinya kalau boleh tahu? Ada 4 lah. Nah, ini kan konser kamu ada surprise-nya nih, Teh. Mungkin bocoran sedikit. Iya, bukan Yang surprise. menarik nggak sih? Mungkin dengan yang menyanyi Nada Cinta, apakah Ya ada Allah. Ariel Rawati datang Ya atau Allah, gimana? tiba-tiba. Enggak. Kali ini Kak Ariel soalnya udah jadi kolaborator aku di 25 Shining Years. Tapi Ariel bakalan nyanyi buat konser Here I Am ini nanti yang di Kuala Lumpur. Karena orang-orang di Malaysia, selama aku di Malaysia juga belum pernah ngajakin Ariel untuk konser di sana gitu. Jadi insya Allah nanti 14 Juni itu juga besar juga di Axiata Stadium ya, Indoor Stadium di Kuala Lumpur. Nanti akan ada Ariel juga. Teh ini kan sebelumnya juga dibikin dokumenter. Apakah ini akan dibikinin dokumenter juga nantinya ke depannya? Kita akan merekamkan, tapi nggak akan dibikin film sih untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu misalnya nanti tahun-tahun ke depan. Ini Indonesia dan Malaysia aja. Iya betul, Indonesia, Malaysia, mungkin akhir tahun nanti Singapura. Teh, untuk performing rights sendiri sudah dipikirkan oleh tim seperti apa sih? Oh iya dong. Kalau kalau untuk performing rights, pastinya dari awal sekali memang selalu kita membayarkan itu kepada LMK ataupun kepada LMKN gitu ya. Dan saat ini pun sama pastinya, udah aman insya Allah. Update teh boleh nggak? Soal jatuh dari Oh, dari boleh. Mungkin bisa jelasin kronologinya seperti Oke, apa tuh? kronologinya gini ya, saya tiserele. Ketika kaki kita menginjak sesuatu yang licin, kalau bahasa Sundanya tiserele gitu. Jadi aku pakai gaun cukup panjang kainnya. Ternyata di bawah kainnya itu memang ada mote-mote gitu ya. Jadi begitu keinjak licin. Ketika itulah terjadi, dan aku pun kaget ya saat itu. Untung aku masih tidak melepaskan mic aku dan berusaha dengan tanpa bantuan orang lain, seperti hidup ya ini ya. Jadi dari jatuh, aduh nggak ada yang bantu gitu kan, karena dancer semuanya di bawah kan. Jadi aku kayak jatuh, ada sedikit malu udah pasti ya, tapi untungnya semuanya di situ tepuk tangan ternyata. Jadi kayak semangat gitu. Jadi aku merasa tersemangati, aku tetap berdiri dengan anggun. Tahun berapa Teh? Kemarin 2 hari yang lalu. Di preliminary ya Putri Indonesia gitu. Jadi buat aku itu adalah memang kenyataan ya, dalam hidup ada aja yang kayak gitu-gitu, tapi bagaimana kita mengatasinya itu sih yang paling penting buat aku. Bisa Kejadian berapa tensin kali, banget Teh? ya teh. Tensinnya Agak-agak tensin tapi nggak banget sih. Cedera nggak? Ya lumayan sih di sininya ya, karena kan lumayan, karena itu tuh kayak ada beadsnya gitu kan. Jadinya banyak luka-luka, cukup banyak luka-luka di lutut, di kaki aku gitu. Tapi oke aja. Ini kejadian pertama kali apa? Enggak Sebelumnya udah sih, pernah, Teh? enggak. Pernah juga sih beberapa kali gitu. Tapi itu udah jadi bagian lah dari penyanyi, emang
banyak juga. Siapapun juga lah, kelas dunia juga sama, Madonna, Beyonce, Mariah Carey, semuanya pernah jatuh. Alicia Keys gitu. Kenapa? Diasuransikan nggak? Enggak, jiwanya aja. Cak, artinya Cak lo lebih milih gaun Cak. Untuk antisipasi supaya nggak kejadian lagi di konser nanti gimana? Oh iya dong. Iya, aku akan lebih berhati-hati dan mencoba lagi. Kemarin pun ada JR ya, tapi ya itulah, kalau musibah kan tidak bisa diprediksi juga ya. Dan insya Allah mudah-mudahan, doain aja mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Atau mengurangi cicilannya mungkin. Aku tuh nggak bercicilan, itu ada gaya di atas panggung. Jadi maksudnya ya bagaimana ya, namanya juga musibah lah ya. Jadi aku udah JR, udah cobain juga bajunya, tapi nggak pernah nyangka lah gitu. Cak, tapi lu udah hati dengan gaun yang panjang kah? Iya Nanti- betul juga, betul. Apalagi nanti pas di konser ya, itu akan aku perhatikan juga. Mudah-mudahan nggak akan keinjak lagi. Gitu. Soal itu dong, tadi kan aku suka membagi-bagikan baju kostum Oh, iya. ke saudara-saudara. Itu setiap kapan sih? Uh-uh. Kayak ada momen Biasanya, bukan bulan hari terus bagi-bagi saudara. Iya, jadi sebetulnya teman-teman, aku punya sebuah cita-cita sebetulnya, bikin satu event di mana baju-baju aku yang udah lama-lama itu ya udah aku taruh-taruh di situ. Terus udah gitu buat penyanyi-penyanyi baru itu bisa main ke situ untuk baju-baju nyanyi aku terutama bisa mereka pakai gitu, buat modal mereka tampil gitu, karena baju-baju itu cukup mahal ya, pastinya puluhan juta juga gitu, jutaan sampai puluhan juta kan. Dan apa namanya, kemarin waktu pas di Idol, finalis Idol tuh pada pakai baju aku, baju konser gitu. Sebagian ada yang mereka bawa pulang, tapi yang memang benar-benar yang punya apa namanya memori besar buat aku, misalnya yang benar-benar yang konser besar itu biasanya aku simpan. Tapi yang buat harian itu aku kasihin buat teman-teman di RCTI, buat mereka bagi-bagiin juga. Jadi aku seneng banget baju-baju aku bisa ada gunanya juga untuk karir musik mereka gitu. Kalau setiap aku merasa udah mulai penuh gitu ya, karena kan aku alhamdulillah banyak disupport juga sama teman-teman desainer gitu. Mereka sering ngasih baju aku juga gitu, dan memang kebutuhan penampil itu ya baju ya, bagaimanapun penampilan gitu. Kita berusaha mix and match, tapi baju baru pasti tetap perlu gitu bagaimanapun juga. Tapi bagaimana akhirnya baju-baju itu bisa menjadi barang yang selalu berguna, itu yang paling penting. Oke, thank you. Selalu namanya Abos. Ya. Pakai aku, masa saya nggak teman. Minta greeting dulu. Oca minta. Foto dulu teh. Foto dulu teh. Please pakai face app. Aman. Foto sendirinya? Iya, berdiri boleh teh. Mic-nya berarti dikembalikan dulu ya. View Handphone siapa ini? handphone saya. Iya.